Renungan Pagi, Yesus Nama di Atas Segala Nama oleh Ellen G. White, 31 Januari 2024. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah lebih perkasa daripada yang paling perkasa. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua untuk bersatu dengan Kristus, tinggal dalam Dia, karena Dialah yang paling berkuasa. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Ibu Maya Khan. Kepada Ibu Maya, kami persilahkan. Bacaan Renungan Pagi tanggal 31 Januari tahun 2024 berjudul Lebih Perkasa dari Yang Paling Perkasa. Ayat intinya terdapat di dalam Yesaya 9 ayat 6, dan namanya disebutkan orang, penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Hikmat Allah, kekuasaannya, dan kasih-Nya tidak ada tandingannya. Merupakan jaminan ilahi bahwa tidak satu pun dari domba-domba yang tersesat akan terabaikan, dan tidak ada satu pun yang tidak mendapat pertolongan. Sebuah rantai emas, kemurahan, dan kasih sayang dari kuasa ilahi disalurkan ke setiap jiwa yang terancam ini. Lalu, tidakkah agen manusia akan bekerja sama dengan Allah? Akankah dia sendiri berdosa, gagal, cacat tabiatnya, meskipun jiwanya siap binasa? Kristus telah menghubungkan dia dengan takhta kekalnya melalui persembahan hidupnya sendiri. Gambaran Zakaria tentang Yosua, sang imam besar, merupakan gambaran yang mencolok tentang orang berdosa yang baginya Kristus menjadi pengantara
agar ia dibawa kepada pertobatan. Setan berdiri di sebelah kanan sang pengantara, menolak pekerjaan Kristus dan berdalih melawan Dia bahwa umat manusia adalah miliknya dengan memilih Dia sebagai penguasa mereka. Namun membela umat manusia, sang pemulih yang lebih perkasa dari yang paling perkasa, mendengar tuntutan dan klaim setan dan menjawabnya, "Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah Dia ini puntung yang telah ditarik dari api, yang memberikan perintah kepada orang-orang yang melayaninya, tanggalkanlah pakaian yang kotor itu daripadanya." Dan kepada Yosua ia berkata, "Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta." Kemudian ia berkata, "Taruhlah serban tahir pada kepalanya." Maka mereka menaruh serban tahir pada kepalanya dan mengenakan pakaian kepadanya, sedang malaikat Tuhan berdiri di situ. Zakaria 3 ayat 2 sampai dengan 5. Ingatlah bahwa setiap guru yang bertanggung jawab berurusan dengan pikiran manusia, bahwa setiap jiwa yang cenderung berbuat salah dan mudah tergoda merupakan sasaran khusus pembelaan Kristus. Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Pengantara yang penuh kasih memohon, dan akankah manusia yang berdosa dan terbatas menolak satu jiwa pun? Dikutip dari manuskrip 34 tahun 1893. Demikianlah bacaan renungan pagi kita pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Ibu Maya. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Yesus disebut lebih perkasa dari yang paling perkasa adalah karena kematiannya di kayu salib. Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 316 paragraf 3 yang berbunyi, "Dengan kekuatannya sendiri, manusia tidak dapat menghadapi serangan musuh. Dengan pakaian yang ternoda dosa, sambil mengakui kesalahannya, dia berdiri di hadapan Allah. Namun, Yesus, pembela kita, menyampaikan permohonan yang efektif demi semua orang yang melalui pertobatan dan iman telah menyerahkan jiwa mereka kepadanya. Dia membela perkara mereka, dan dengan argumen Kalvari yang kuat, dia mengalahkan penuduh mereka." Inilah dasarnya Yesus adalah lebih perkasa dari yang paling perkasa. Roh Nubuat melanjutkan dalam The Great Controversy halaman 503 paragraf 3. Salib Golgota, meskipun menyatakan bahwa hukum tidak dapat diubah, namun juga menyatakan kepada alam semesta bahwa upah dosa adalah maut. Dalam seruan juru selamat yang berakhir, "Sudah selesai," lonceng kematian setan dibunyikan. Pertentangan besar yang telah lama berlangsung saat itu diputuskan, dan pemberantasan kejahatan akhirnya menjadi pasti. Anak Allah melewati gerbang maut agar oleh kematiannya ia memusnahkan dia, yaitu iblis yang berkuasa atas maut. Ibrani 2 ayat 14. Inilah argumen salib yang kuat. Sebab oleh kematian Yesus, lonceng kematian setan dibunyikan, dan benar, oleh kematiannya, Yesus memusnahkan iblis yang berkuasa atas maut. Dan kematian Yesus adalah syarat untuk Yesus menjadi pengantara kita. Sebab setiap imam besar harus mengorbankan korban, dan Yesus telah mengorbankan dirinya. Itu sebabnya renungan hari ini berkata dalam Jesus' Name Above All Names, halaman 38 paragraf 2. Merupakan jaminan ilahi bahwa tidak satupun dari domba-domba yang tersesat akan terabaikan, dan tidak ada satupun yang tidak mendapat pertolongan. Sebuah rantai emas
kemurahan dan kasih sayang dari kuasa ilahi disalurkan ke setiap jiwa yang terancam ini. Rantai emas yang adalah kemurahan dan kasih sayang ilahi itu adalah Yesus. Melalui Yesus, jiwa-jiwa yang hilang diselamatkan. Jiwa-jiwa yang adalah puntung yang ditarik dari api. Lalu Yesus mengenakan pakaian pesta kepada mereka, agar dapat berdiri di hadapan Bapanya. Pakaian pesta itu adalah karakter Kristus, yang adalah wujud penurutan yang sempurna akan hukum Bapanya. Dan tentang hal ini, Roh Nubuat menyatakan dalam Counsels for the Church, halaman 351, paragraf 2, yang berbunyi, penurutannya yang sempurna terhadap hukum Allah, bahkan sampai mati di kayu salib, telah memberikan kepadanya segala kuasa di sorga dan di bumi, dan ia menuntut belas kasihan dan pendamaian dari Bapanya bagi manusia yang bersalah. Kepada para penuduh umatnya, dia menyatakan, Tuhan kiranya menghardik engkau, hai iblis. Tuhan yang memilih Yerusalem, kiranya menghardik engkau. Bukankah dia ini puntung yang telah ditarik dari api? Mereka yang bersandar kepadanya dalam iman menerima kepastian yang menghibur. Lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Tidak heran, Yesus disebut yang lebih perkasa dari yang paling perkasa. Keselamatan kita terjamin di dalam Yesus. Dialah penebus kita, pembela kita, pengantara kita, penghibur kita, pemulih kita. Yesus menuntut belas kasihan dan pendamaian dari Bapanya bagi kita yang bersalah, dan Bapanya penuhi. Yesus berkata, lihat, dengan ini aku telah menjauhkan kesalahanmu daripadamu. Aku akan mengenakan kepadamu pakaian pesta. Apakah pakaian pesta itu? Itu adalah pakaian kebenaran Kristus. Roh Nubuat berkata dalam God's Amazing Grace halaman 316 paragraf 4 berbunyi, semua orang yang mengenakan jubah kebenaran Kristus akan berdiri di hadapannya sebagai orang-orang pilihan, setia dan benar. Setan tidak mempunyai kuasa untuk merebut mereka dari tangan juru selamat. Tidak satu jiwa pun yang dalam penyesalan dan iman telah meminta perlindungannya akan Kristus biarkan lewat di bawah kekuasaan musuh. Janji perkataannya adalah, biarlah dia memegang kekuatanku, agar dia dapat berdamai denganku, dan dia akan berdamai denganku. Yesaya 27 ayat 5 diterjemahkan langsung dari versi King James. Bersama Kristus kita aman, sebab Yesuslah yang lebih perkasa dari yang paling perkasa. Setan tidak punya kuasa untuk merebut kita dari tangan Yesus. Dan tidak hanya itu, dalam paragraf yang sama, Roh Nubuat menyatakan, God's Amazing Grace halaman 316 paragraf 4 berbunyi, malaikat Allah akan berjalan di kedua sisi mereka, bahkan di dunia ini, dan mereka akhirnya akan berdiri di antara para malaikat yang mengelilingi tahta Allah. Tidak hanya kita aman bersama Yesus yang lebih perkasa dari yang paling perkasa, tetapi malaikat Allah juga menemani kita di kedua sisi kita. Sungguh tak terkira kasih Allah bagi umat-umatnya yang setia, agar dia pastikan tiba selamat di sorga dan dapat berdiri di hadapan dia di antara para malaikat. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas pekabaran yang indah dan menguatkan pada pagi hari ini, bahwa Yesuslah yang lebih perkasa dari yang paling perkasa. Dan itu oleh karena kematiannya di kayu salib, sebab oleh kematiannya dia memusnahkan setan dan kerajaan mautnya, dan dia menerima segala kuasa baik di sorga maupun di dunia ini. Karenanya, bila mana kami bersama Kristus, setan tidak dapat merebut kami dari tangannya. Yesuslah yang paling perkasa dari semuanya.
Oleh sebab itu, tolong kami ya Bapa. Curahkan roh anak-Mu dalam hati ini, sebab hanya oleh kehadiran Roh Kristus dalam hidup ini, itulah wujud kami bersatu dengan Kristus, kami bersama dengan Dia, kami dalam Dia, dan Dia dalam kami. Maka perlindungan-Mu menjadi bagian kami. Dan tidak hanya itu, malaikat-Mu akan beserta kami di kedua sisi kami, hingga kami tiba di hadapan-Mu ya Bapa, di dalam kerajaan sorga nanti. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi. Ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.